Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar PKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Sebelum dimulai, siapkan buku tulis dan alat tulismu dulu ya. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Menurut kalian, gambar yang kalian lihat, mereka sedang melakukan apa ya? Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Coba ditulis, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, betul. Jadi mereka sedang berdiskusi menentukan tempat berlibur. Baik, Ustazah ceritakan ya. Jadi di situ ada ayah, ibu, Bayu, dan Lala. Liburan sekolah telah tiba. Sekolah Bayu dan Lala libur selama 1 minggu. Ayah dan ibu ingin mengajak Bayu dan Lala pergi ke kebun binatang. Namun, Bayu ingin pergi ke rumah kakek dan nenek. Ia sudah sangat rindu kepada mereka. Sedangkan Lala ingin sekali bermain air di pantai. Ayah dan ibu menjadi bingung untuk menentukan tempat berlibur mereka. Akhirnya ayah dan ibu mengajak Bayu dan Lala berdiskusi. Bayu mengatakan bahwa liburan mereka cukup panjang. Jika liburan mereka dihabiskan di rumah kakek dan nenek, mereka bisa bermain di banyak tempat. Rumah kakek dan nenek terletak di desa. Biasanya kakek dan nenek akan mengajak Bayu dan Lala melihat sawah dan bermain di sungai. Menurut Bayu, mereka sudah lama tidak mengunjungi kakek dan nenek. Mereka pergi ke pantai dapat dilakukan hanya dalam 1 hari saja. Mereka bisa ke pantai saat libur di hari Minggu. Mendengar penjelasan Bayu, ayah dan ibu pun setuju. Mereka lalu bertanya kepada Lala, apakah Lala setuju dengan pendapat Bayu? Lalu Lala jadi teringat senangnya bermain di desa bersama kakek dan nenek. Akhirnya Lala menyetujui pendapat Bayu. Mereka memutuskan bahwa pergi ke pantai dan kebun binatang dapat dilakukan saat libur di hari Minggu. Kemudian akhirnya mereka semua bersiap untuk liburan ke desa tempat kakek dan nenek tinggal. Keluarga Bayu telah menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai pada sila-sila Pancasila. Coba kalian tulis sila berapakah yang tercermin pada cerita keluarga Bayu tersebut. Sikap mereka yang sesuai dengan nilai pada Pancasila. Yang pertama, berdiskusi saat menentukan tempat berlibur. Itu sesuai dengan nilai luhur dalam sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdiskusi itu sama dengan permusyawaratan. Jadi berdiskusi sama dengan bermusyawarah. Makanya sikap ini termasuk sesuai dengan nilai luhur dalam sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, sikap ayah dan ibu yang menghargai pendapat Bayu dan Lala sesuai dengan nilai luhur dalam sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini hak Bayu dan Lala dan kewajiban Bayu dan Lala itu dihargai oleh ayah dan ibu, yaitu dengan menghargai pendapat Bayu dan Lala. Nah, itu sesuai dengan nilai luhur dalam sila ke-5. Mereka mendapatkan keadilan. Kemudian sikap yang ketiga, yaitu sikap Lala yang mau menerima hasil keputusan diskusi sesuai dengan nilai luhur dalam sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi Lala menerima hasil keputusan kemudian mau melakukan hasil keputusan diskusi tersebut. Nah, itu termasuk nilai luhur sesuai dengan nilai luhur yang ke
3 dalam Pancasila. Nah, keluarga Bayu semua telah menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai pada sila-sila Pancasila dalam menentukan tempat berlibur. Nah, menurut kalian, apalagi sih contoh sikap yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita yang tercermin pada nilai sila-sila Pancasila? Baiklah, itu tadi cerita tentang contoh sikap penerapan nilai-nilai sila pada Pancasila. Semoga kalian bisa mempraktekannya ya di rumah. Dari Ustazah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.